atau Dewa yang akan mengamankan game yang pertama MPL Arena. Mari kita hangatkan dulu suasananya. Itu dia Dewa United yang aku pengen banget sih sebenarnya ngeliat mereka kembali lagi ke performa mereka di minggu pertama. Tapi sisa-sisa match mereka ini juga keras-keras. Jadi makanya aku bilang ini adalah satu titik tumpu juga. Kalau mereka bisa menumbangkan Rebellion Jin di sini, kemungkinan mereka bisa kembali lagi ke performa mereka yang seharusnya. Meskipun tidak terlihat terlalu watt-centris amat sekarang, tapi at least early pressure ini akan jadi jawaban untuk Dewa United. Dan What? Bakal bermain lebih agresif. Haze bakal coba di pressure di area atasnya. Dan memakan satu buah flicker untuk Watt sendiri. Dan 2 flicker sudah nggak ada untuk kedua belah gold laner dan dimaksimalkan ya. Karena memang backupan dari ODZ ini akan membuat Watt nantinya cukup struggle untuk di menit-menit awal nih Om Awa. Yep. Dan memang untuk di menit awal kita selalu melihat angka sih sebaiknya ada di kosong-kosong ya. Iya. Nah, ada yang dapat poin kill 1 aja nanti itu bakal timpang untuk team fight di Turtle. Iya, dan apalagi sekarang kan dengan pembagian levelnya ini agak sedikit sulit juga ya. Nah itu jadi kunci penting tuh kok. Ya sekarang untuk pembagian level ya kalau kita melihat tim yang lain ada nih yang level 1 mid lanernya langsung ke XP. Ya. Nanti di menit yang kedua gabung lagi ke sana. Jadi Tiba-tiba dapat 2 kali dapat. katapult, betul. Iya, dan apalagi sekarang untuk objektif turtle-nya itu bakal diuntungkan banget sih. Untuk tim-tim yang bisa mendapatkan turtle pertama dan kedua. Karena yang pasti dengan experience yang ditambahkan itu akan membuat nantinya gap experience benar-benar tercipta di menit ketiga pada saat kontes turtle yang pertama mau. Oke. Dan dari emblem Ruby sendiri juga dia tidak menggunakan emblem Festival of Blood ya. Tapi dengan full defense emblem tank pakainya juga. Iya, mungkin dia lebih memprioritaskan gimana caranya bisa dapetin inisiasi di follow up sama temennya. Dixon di sini dengan ngebawa satu buah Breastman ini bisa jadi tulang punggung juga untuk Dewa United sebagai garda depan dari Dewa. Wow, ini benar-benar di-press banget ya. Swallow-nya nggak dikasih chance untuk bisa maksimal mendapatkan level 4 yang terlebih dahulu dan turtle yang pertama sudah sedikit demi sedikit di-kiting dan ini setup yang manis dari Dewa United, Om. Yap, ini gak bakal dikontes sama sekali. Karena bakal susah ya. Lihat tengahnya sendiri masih baru naik ke level yang keempat tadi Swallow-nya. Harus recall juga kembali ke belakang. Iya, dan Kars terpaksa ngebuka split saja hanya untuk menghindari gertakan dari dua pemain Dewa United di area bawah. Jadi mereka nggak mau terlalu overcommit. Dan satu suara untuk Dewa United dari Mirko. Wow, dan terlihat ya dari talent prediction-nya ya, di mana 5 suara menuju ke arah Rebellion Zion. Tapi yang aku notice nih untuk early game pressure, ya sebenarnya Rebellion Zion bisa untuk memaksakan sih Om, untuk nabrakin aja seperti di area river ini. Oke, bakal coba ditabrak, tapi Case terpaksa mundur dengan satu buah wings by wings. Swallow hanya mengcopy IMU saja ke satu buah pedal strike. Dan bahkan dari Heist memberikan pressure clear cepat di area mid-nya. Karena mereka punya baksi ya, mereka mau mainin rotasi, mereka mau mainin early pressure-nya. Dan kita tahu Dewa United salah satu tim yang early-nya ini agak sedikit sulit kalau kena press. Ya, dan yang aku notice ya dari kedua belah gold laner, ini dari menit ketiga sampai di awal tadi itu benar-benar selalu memberikan pergerakan menuju ke arah tengah dan dimaksimalkan juga sehingga mereka akan lebih cepat lagi nantinya untuk mendapatkan farmingan di early game yang mau. Oh ya, tapi kalau bicara soal di early game ini Dewa menurutku mereka udah bagus banget sekarang. Karena biasanya kita tahu Dewa ini mereka selalu kalah mungkin terkena first blood atau tapi sekarang mereka masih bisa head to head dengan Rebellion Zion. Jelas keuntungan untuk Dewa. Tapi Heist tahunnya connect Nova Fanny dari seorang Sacho keluar, tapi Saudi mencoba untuk menarik dengan satu buah Iron Hook dan tanaman memory dari seorang Watt menumbangkan Heist kali ini. Bakal coba dipaksa lebih kali ini Swallow flicker namun tidak bisa untuk mengincar ke arah Sacho. Sacho masih bisa mundur. Tadi sempat dibahas sama Kowa di mana Dewa United early-nya sekarang udah mulai kelihatan bisa kasih pressure ke arah Rebellion Zion karena mereka ngebawain 4 pemain dari MDL yang udah biasa main sebelumnya. Dan juga tapi satu sih yang pasti ya, meskipun memang mereka dapetin first blood ya dari goldnya ini gak bakal terlalu jauh karena tadi waktu ada team fight yang terjadi Vincent dia berhasil untuk ambil creep jungle dari Dewa United. Ya, dan terlihat ya kalau misalnya sekarang gangguan mungkin dari sisi explainernya sudah mulai terlihat juga untuk mengantisipasi pergerakan jungle. Tapi ada yang terculik kah kali ini Kars masih bisa mundur? Enggak ternyata. Terkena pedal strike dan masih mau lebih dari Dixon masuk dengan satu buah berserta tapi ternyata Swallow bakal coba dikejar. Vincent tidak akan terlalu memaksakan team fight-nya dan Dewa United memukul mundur Rebellion Zion di area turtle yang sudah muncul untuk kedua kalinya. Wow, dan ternyata ini agresi dipegang banget sih sama Dewa United. Bahkan untuk kali ini 2 turtle itu tanpa ada kontes sama sekali dari Rebellion Zion, Om. Ya, dan bahkan terkesan dari Dewa mereka bermain 5-man show ya tadi ya. Mereka langsung show up 5 pemain tadi karena memang turtle-nya ada di atas dan ingin di set up oleh Dewa United. Dan sayangnya Kars harus tumbang dan mengakibatkan ya 4 lawan 5. Mau gak mau turtle dilepaskan. Ya, dan selalu dengan adanya objektif demi objektif yang ada 5 player secara langsung dan dari tengah sana, Bang. Cuma mau. Nggak ada
pressure yang diberikan ketika case-nya memang nggak bisa terlalu maksain untuk menculik ke arah Swallow. Tapi kelihatan Heist aja udah mulai respect dengan keberadaan dari Watt ya. Dia langsung melakukan pertukaran laning di area bawah karena match-up-nya memang agak sedikit sulit. Ketika melawan Brody yang sistem poke-nya ini lebih masuk dibandingkan dengan Beatrix. Ya, dan sejauh ini aku belum lihat sih ada inisiasi dari Audi yang bisa membuahkan poin kill pertama untuk Rebel Legion. Mereka masih cukup struggle untuk bisa mempertahankan agresivitas yang dimiliki sama Dewa, Om. Ya ini menurutku dari Rebellion mereka lebih nahan dulu sementara waktu ya. Karena mereka belum punya damage yang cukup juga. Jadi kalau memang ada Iron Hook yang bisa kena dan itu salah kena, situasi itu bisa dibalikin. Jadi sementara waktu Rebel Legion masih menunggu untuk item-item dari High Summer selesai. Yeah. Beatrix, Franco kita tahu lah kombinasi ini bakal bersinar nanti ketika sudah menginjak di mid game. Ya, dan pasti dengan membawa Brody dari Dewa United mereka bakal cukup susah juga sih untuk bisa didapatkan poin killnya. Mengingat dengan Dewa United, kita tahu nanti combo antara Shaco dan juga Watt itu bakal bisa merepotkan Rebel Legion. Tapi Conceal udah mulai dibuka, Sacho mencoba untuk mencari satu pemain yang bisa ditargetkan untuk diculik. Namun Rebel Legion peka akan hal tersebut. Mereka langsung menarik mundur. Tidak mau terlalu memaksakan teamfight karena kali Dewa. Mereka mencoba untuk mencuri satu pemain yang sebuah Iron Hook-nya Dixon datang. Prefer fighter tapi Swallow flicker mundur ke arah belakang. Dan sementara di sini depannya Lana ya tumbang begitu saja. Ditukarkan dengan Vincent. Masih mau lebih kali ini dari Hacho mengincar ke arah seorang Dixon. Satu buah Iron Hook memang koni dari Auditizi. Namun masih ada backup yang begitu manis dari Dewa United. Wow, itu Swallow bagus banget ya. Dia bisa flicker pada saat Fighter Attack dibuka dan menghindari inisiasi dari Dixon. Hampir bisa ke pick off dan kalau misalnya ke pick off bakal rugi untuk Rebel Legion. Bahkan rugi kalau Auditizi bakal keculik. Tapi Sacho menahan di area depan. Watt masuk. Satu bola yang tidak begitu manis dan di follow up dengan begitu cepat oleh Case. Double kill diamankan dengan seadanya Curse of Crow. Dan bahkan dua pemain hilang dari Rebel Legion semakin snowballing dari Dewa United. Bahkan masih mau lebih. Vincent bakal coba ditahan di area atas di bawahnya. Case mencoba untuk membuka satu buah PDA strike. Tapi Watt dapat memori tidak akan mampu untuk menumbangkan Vincent. Masih terlalu tanky tapi Swallow yang akan menjadi incaran. Namun tidak ada minion yang masuk di area mid lane-nya. Wow, ini agresi yang sangat mahal banget dari Dewa United dan mereka benar-benar mengungguli dari segi poin killnya nih. Mau apa yang terjadi sama Rebel Legion? Dari Rebellion mereka masih split juga tadi ya. Karena Kars masih ada di bagian atas. Jadi belum ada badan yang lebih yang bisa dimaksimalkan oleh Rebel Legion. Jadi Beatrix-nya tadi Heist Armor benar-benar terperangkap seorang diri yang hanya ditemani oleh Auditizi yang belum punya juga Bloodhound-nya. Ya, dan yang aku notice pun Kars belum join ya karena team fight-nya ya. Dia masih coba untuk melakukan split push dan memang membuahkan auto turret di bagian top lane. Tapi sangat disayangkan ya Rebel Legion bakal semakin kesulitan pada saat team fight ini, Om. Iya. Dan kontrol awal yang sudah unggul dari Dewa United, jadi jelas mereka ingin lebih juga. Lihat, Fastman Show lagi. Oke, Conceal bakal coba dibuka, tapi Vincent yang terlihat di depan mata kali ini bakal coba diincar. Tidak dikasih kesempatan untuk mundur. Dan bahkan satu buah Brave Fighter dibuka begitu saja, Top Toys Poison. Tidak akan membuat Vincent mampu bertahan dari 5 pemain Dewa United all in semua ke arah Vincent. Wow, ini 5-man move selalu dilakukan oleh Dewa United Esports dan membuahkan poin kill demi poin kill yang menunjang gold mereka. Auditizi dipoke begitu saja dan terpaksa mundur karena kita udah melihat damage dari Case juga begitu perih. Dan Rebel Legion mereka selalu teamfight entah 4 lawan 5, entah 3 lawan 5. Kars bakal di sini melakukan split push untuk memberikan distraction. Tapi aku rasa dengan adanya Vincent dan juga Auditizi yang harus menculik ke arah pemain dari Dewa United, mereka harus ada satu pemain yang jagain haze-nya. Iya, dan itu yang mau nggak mau ya dilakukan sama Rebel Legion. Tapi untuk kali ini dari Dewa United, ini mereka nggak tahu nih dari tadi selalu bisa mencari celah. Blind spot selalu didapatkan dan membuat Rebel Legion nggak bisa melakukan inisiasinya, Om. Ya. Ya, tapi satu yang pasti ya mereka selalu berjalan 5 ya. Iya. Dan main 5 seperti sebenarnya bagus gak bagus. Kalau bagusnya memang di early game kalau lagi unggul item ini jelas akan membuat Rebel Legion agak sedikit bingung mau dilawan atau mau dihindari. Karena Rebel Legion mereka cukup kesulitan dengan adanya posisi Dixon yang ngebuka Braven Fighter langsung incer ke arah Swallow atau ke arah Heist-nya. Jadi ketika posisi Vincent sibuk di area depan untuk incer ke arah backline dari Dewa United, belakangnya dia obok-obok tadi Sacho, nah di area depan Kars hampir aja terculik, masih punya flicker untuk mundur. Tapi dari Dewa United pun tidak terlalu over commit kali ini karena mereka mengincar targetnya yang lebih efektif. Mereka ngincar ke arah Heist atau ke arah Swallow. Kalau mereka nggak bisa dapetin belakangnya, mereka rontokin depannya Auditizi atau Vincent. Ya, dan menurut aku dengan membawa
Lapu-Lapu sebagai last pick itu ngejawab banget sih pemilihan Valentina dari Swallow. Dia nggak bisa aman loh. Ketika dia mengcopy Feather Ice Strike selalu bisa dipanis dengan Bravest Fighter oleh seorang Dixon. Ya. Dan tapi Rebellion mereka sebenarnya punya jawabannya. Apakah ini jawabannya dengan menculik ke arah Kars Wow. yang tumbang di tangan seorang Watt dan bahkan lihat bermain secara objektif dari Dewa United Auditiz. Iron Hook yang tidak mengenai ke arah pemain dari Dewa United, tapi Swallow mengcopy satu buah Feather Ice Strike Sacho. Recall terlebih dahulu di area depan dan Dewa United mereka menutup semua chance. Tapi apakah lihat satu bola di hand connect dan Sacho dipanis karena recall terlalu depan. Dan bahkan Dixon mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya. Vincent mencoba untuk mengcover tapi Watt mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Hanya space saja yang diberikan ke arah pemain Dewa karena mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama ke bawah. Wow, oke, itu tadi recall yang ya oke lah lumayan mahal tapi masih di awal juga. Tapi satu yang pasti sebenarnya Rebellion mereka punya jawaban kalau Iron Hook yang bisa kena. Ini yang belum kita lihat sedari tadi. Bagaimana Iron Hook yang bisa mungkin untuk menculik satu yang membuat team fight-nya harus diinisiasikan oleh Dewa United. Ya, dan selalu ya, membuat teman-teman dari Dewa United itu harus bersiap sih. Ketika Iron Hook-nya connect, follow up-nya harus begitu cepat. Mungkin tadi keberadaan dari Dixon pun nggak ada di tempat yang sweet spot untuk bisa nge-reach ke arah Feather Ice Strike yang dibuka oleh Swallow. Iya. Dan jangan sampai ya recall momen ini membalikan keadaan. Iya, atau terulang lagi. Ya. Reminder aja, Iya, reminder. Reminder aja ya teman-temannya. Tapi ya Dewa kali ini dengan keunggulan di tangan mereka 3.200 gold yang sudah dipegang. Dan Lord yang sudah mulai berjalan aja. Semua turret udah mulai digunduli nih. Dari Dewa United sendiri mereka mau bermain secara objektif. Tapi Vincent mencoba untuk menyelamatkan turret di area mid sepertinya sulit karena super minion gede banget semua katapultnya masuk ke area dari Rebellion Zion. Ya, dan dua Ender Turret berhasil dihancurkan. Dan yang aku lihat ya, Rebellion Zion harusnya masih kuat dan powerful kalau misalnya mereka kena pressure di area high ground-nya. Mengingat dengan membawa Franco dan juga Vincent nantinya bakal memberikan efek backstep-nya di bagian belakang dari Dewa United. Menurut Om Awa gimana? Mereka mau gak mau ini harus main front to back juga buat Rebellion Zion untuk sementara waktu ya. Karena dari tadi kita tahu Dewa mereka jarang split. Mereka langsung nabrak main 5, nabrak ke sini, nabrak ke sana. Dan yang harus dicari tadi adalah bagaimana tarikan Iron Hook misalnya bisa kena. Dan itu ada follow up-nya di belakang seperti Heist Armor atau bahkan dengan Arcade Shadow Strike yang bisa dimainkan oleh Swallow. Tapi menurut aku kalau Rebellion Zion cuma menculik let's say dengan satu buah Iron Hook tadi ya ke arah Sacho. Ini gak cukup buat Rebellion Zion karena garda depannya masih cukup banyak. Ada Lapu-Lapu Dixon, ada Fredrin juga dari Lanaya. Jadi ngincer ke arah Watt mungkin agak sedikit sulit untuk Rebellion Zion. Gimana caranya dari Kars ini mungkin kayaknya bisa motong deh. Yes, tugas Kars sebenarnya adalah untuk nge-flank ya. Iya. Watt muncul di belakang agar menjauhkan Watt gak kasih damage dari basic attack dia. Iya, tapi sepertinya dari Auditiz kalau nggak bisa dapetin Iron Hook yang pas juga ke arah satu pemain dari Dewa United tentunya mereka nggak akan terlalu overcommit. Kecuali mungkin Vincent, kalau nggak bisa Kars yang motong mungkin Vincent bisa memotong. Karena kalau kita ngelihat Swallow, dia selalu nge-copy ke arah Feather Ice dari Case. Ya, dan Tapi dia juga sering mengeluarkan flickernya untuk mundur dari kejaran Dixon. ya, tapi menurut aku dari Dewa United ya, selama frontline mereka yang nantinya kena Iron Hook itu bakal ada momen. Mereka semua bisa melakukan counter setup ya. Mengingat dengan ada backliner yang selalu siap untuk melakukan cover. Dan ini adalah chemistry yang kita rindukan dari Dewa United. Mereka benar-benar berjalan bersamaan, selalu 5-man moves dan team fight demi team fight ya. Mereka selalu unggulin dari Rebellion Zion. Nah, di sana lah pentingnya Kars nanti ya kan. Kars kalau memang bisa ada timan yang dilakukan, dia harus bisa mencegah Watt. Karena dia bakal durable dengan split-split. Tapi Heist kali ini sudah mulai terlihat di depan mata. Flicker udah mulai digunakan tapi Lanaya mencoba untuk mengincar. Dan Auditiz bakal siap untuk mengcover. Tapi masalahnya kali ini apakah Dewa United mereka akan maksain keadaan. Vincent masuk ke area belakangnya Auditiz memang hilang begitu saja. Tapi Swallow pun hilang. Tapi kali ini 3 lawan 5. Apakah bakal coba dipaksakan oleh Dewa United? Vincent mencoba untuk bertahan tapi Kars split grab-grabnya memang connect ke arah Dixon tapi bukan target yang diinginkan. Dan Kars tumbang di tangan dari Watt. 5 pemain dari Dewa United begitu kuat. Dan bahkan kali ini mereka mau fokus ke area base yang sudah mulai terbuka di depan mata. Apakah Vincent mampu bertahan? Kali ini sedikit sulit. Watt memang tidak terhentikan. Tapi Heist Armor menjadi pemain yang tersisa dari Rebellion Zion. Belum ada minion yang masuk kecuali dari area bawah. Dan Dewa United bermain sangat amat disiplin. Ya, dan benar-benar bagus banget ya. Mereka fokus ke arah 2 base turret di bagian mid lane dan juga bagian bottom lane. Sementara Lanaya ini fokus untuk mendapatkan objektif Lord yang kedua kali ini. Dan harusnya line semua dari arah mid lane dan juga bottom lane ini masih bagus banget ke teman-teman dari Dewa United. Ya, dan bahkan ini akan menjadi satu free Lord untuk Dewa United sendiri. Tapi itu adalah nice engagement ya dari Dewa di mana mereka melihat hanya ada 2 hero di bawah tadi yang sedang jalan kaki.
langsung di-engage dan backup dari Rebellion Zion. Ini terlihat pelan karena Vincent terpantau sudah ada di area pit tadi. Jadi jauh untuk ke bawah meskipun memang dia punya Baxia Shield Unity. Ya, dan tim fight-nya menurut aku buat Rebellion Zion sendiri ketika mereka coba untuk ngambil atau balikin satu momentum ya untuk Rebellion sendiri. Posisi Heist dan juga Audity ini udah low. Jadi mereka nggak bisa untuk nge-follow up Vincent yang udah nabrak dengan Baxia Shield Unity. Cars yang tadi bahkan grab-grabnya itu udah ngambil satu pemain, tapi yang dia peluk adalah Dixon. Betul, sebenarnya pilihan ada 3 tadi, cuman Watt udah lari duluan pertama iya, kali. makanya. Jadi tinggal yang tebel-tebel nih yang bisa dinaik dan lapu-lapu ya salah satu fighter yang memang gak terlalu durable, tapi dia bisa ngetes jauh tadi. Ya, dan mungkin kalau misalnya kita lihat ya, di Lord yang kedua ini, winning condition seperti apa yang dimiliki sama Rebellion Zion? Tapi Sacho terculik di area depannya. Immortality memang pecah dari Sacho. Dan makan ditumbangkan begitu saja. Apakah Dewa United mereka masih bisa untuk memberikan pressure? Lordnya sudah mulai masuk. Rival Fighter dibuka. Dan bahkan Auditz. Ada buka arah seorang Dixon. Cars di area belakang memang hilang begitu saja. Tapi Suelo maju ke area depan. Dengan mengcopy ke arah Rival Fighter. Itu tidak cukup untuk Rebellion Zion. Dan bahkan kali ini Lordnya mencoba untuk masuk. Bisa akan coba difokuskan Dewa United. Mereka mencoba untuk fokus dan itu dia. Dewa berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Oke. Ya. Dan yang pastinya kita akan lihat karena 1-0 sudah diamankan oleh Dewa. Dan apakah Rebellion mereka mampu untuk mengambil 1 poin terlebih dahulu. Memaksakan di game yang ketiga. Ini dia match point di tangan dari Dewa United. Seperti yang aku bilang, Cars dia bawa edit. Berarti dia harus sigap untuk join team fight dengan pemain-pemain Rebellion Zion lain. Karena menurut aku onward ini bakalan jadi kunci untuk Rebellion Zion sendiri. Yap, tapi untuk edit ya, ini adalah tipikal hero yang tidak punya mobilitas. Nah itu. Benar-benar pelan dan untuk gawangin satu lane yes oke. Tapi untuk team fight, dia bakal jarang untuk join di awal-awal. Lihat tuh Cars, terkena damage yang begitu besar dari Sacho dan juga Case. Sementara Lananya juga udah mulai merusuh. Ini Baxia yang harus dimainkan di area early-nya dari pemain-pemain Dewa United. Mereka cuma nge-observe dulu aja, mengganggu Vincent setidaknya, biar Vincentnya nggak nyaman dari segi farmingannya. Tapi Swallow juga mulai di pressure di area mid dari sisi emblem kok. Yes, dari emblemnya ada Swift yang dibawakan oleh Cars ya, jadi mengincar juga untuk memberikan damage sebagai XP lane. Jadi tidak melulu hanya soal defense dia. Tapi masalahnya Dewa United benar-benar nggak ngasih ngendor sama sekali Radit. Iya, dan yang aku lihat ya ini harusnya untuk dari early game pressures ya, ini bakal dipegang banget sama Dewa United. Mengingat dengan adanya Shakon selalu mengganggu, tapi flicker bahkan dari Case untuk bisa menghindari inisiasi dari Vincent. Gak dikasih untuk menyentuh ke arah Case sedikit pun. Gak dikasih lecet kali ini Case-nya. Sementara Vincent mencoba untuk melihat di area depannya Sacho yang bisa terpick off. Pressure ward yang tidak connect karena flicker yang begitu on point dari Sacho. Wow, itu benar-benar manis banget ya. Tapi untuk kali ini nggak ada lagi Pursuit Wrath yang bakal bisa dikeluarkan pada saat kontes objektif Turtle yang pertama. Dan harusnya ini setup bakal bisa dipegang sama siapa Om? Setup yang pertama yang punya atau yang lebih dekat ya, lebih banyak untuk jumlahnya dan levelnya. Kalau untuk sekarang masih unda-undi lah. Iya, tapi Cars sudah mulai join juga. Kali ini mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Case mengcopy ke arah Primal Ward dari seorang Cars. Tapi di sisi lain ada satu buah barrier yang menutup perjalanan dari pemain Rebellion Zion. Dixon maju dengan satu buah River Fighter. Pada aspek dibuka begitu saja. Sacho masuk ke area flicker dari belakangnya. Dan bahkan Sacho tumbang, memang first blood hilang. Tapi Lanaya berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle yang masih bakal dihargai team fight. Dixon yang terlalu jauh dari kawanan pemain Dewa United dihilangkan begitu saja. Early yang baik dari Rebellion Zion. Tapi apakah Dewa United yang berhasil untuk mengamankan turtle-nya, mereka bisa membalaskan dari segi point kill nanti? Ya, dan yang aku lihat ya dengan adanya turtle yang diamankan tadi oleh Dewa United, mereka nggak terlalu jauh dari ketinggalan gold dan juga experience-nya untuk game yang kedua ini. Karena Watt ini benar-benar cepat banget untuk mobilitas ke bagian tengah dan membuat Watt-nya mendapatkan 2 wave minion tadi Om. Ya, dan satu yang kita lihat memang Watt yang di sini ini beda ya. Dia harus farming dulu, dia belum bisa untuk join team fight-nya. Kalau mungkin Brody dia bisa ikut nyamper ke seberang. Tapi kali ini bakal coba diinvasi jungle dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sementara Federasi dibuka untuk mengusir Sacho di area depannya. Vincent tertahan. Memang ada pressure ward tapi ternyata hanya bisa menumbangkan Sacho saja. Dari Lana yang memang tidak tumbang tapi itu setidaknya cukup untuk Rebellion Zion. Ya, satu orang player yaitu Seiko yang ditukarkan dengan Purple Buff yang dimiliki sama Vincent. Ini membuat adanya 2 gap level antara kedua belah jungle meskipun sudah dikejar sama Vincent Om. Yep, dan memang agak berat ya kalau udah jungle ketinggalan level apalagi 2. Tapi kita akan menunggu nanti di turtle berikutnya. Yang aku pengen mention tadi dari talentnya sendiri. Ini
Parsyanya menggunakan Inspire untuk cooldown reduction. Oke, tapi apakah Swallow masih bisa dipukul mundur? Malah Kars yang terpaksa disuruh mundur oleh pemain-pemain dari Dewa United. Dan Dixon pun tidak mau terlalu overcommit karena dia ngelihat rotasi dari Vincent. Dan juga ODTZ sudah mulai fokus ke area bawahnya. Iya, itu udah 4 player dari Rebellion Zion yang udah mulai bersiap juga. Untungnya masih ada immunity dari Bravos Fighter yang dibuka oleh Dixon. Tapi di bagian top lane sana, Hais Amor. Hais Amor bakal coba diculik kah? Bakal coba gocek-gocek dulu. Sementara dari Watt bakal berfokus untuk dapetin platingan. Dan Swallow kali ini mencoba untuk menjawab, membalikan keadaannya. Federal Astrid memang dibuka, namun pemain-pemain dari Dewa tidak ada yang terpick off. Meskipun Kay sudah ditembak dengan satu buah Astral Recall. Ya, untuk di turtle yang kedua sepertinya setup akan coba dilakukan juga oleh Rebellion Zion dengan 4 player mereka yang bersiap dari area bagian mid lane dan akan ditarik sedikit demi sedikit. Ingat, ada gap level antara Lanaya dan juga Vincent yang akan membuat Lanaya lebih diuntungkan di Cimomo. Iya, tapi Dewa United mereka juga harus sadar kalau mereka sampai kehilangan atau mungkin mereka bisa dapetin turtle ini, di Rebellion Zone mereka pasti bakal teamfight untuk cari kompensasinya. Iya, dan ternyata di bagian bawah sudah ada pertukaran antara kedua belah side laner dengan adanya Watt yang cukup jauh posisi di bawah. Meskipun Bravos Fighter dibuka, berhasil retribution ternyata di waktu yang tepat dengan tanpa ada gangguan dari Vincent Rebellion Zion. Ya, karena memang gap level yang cukup menguntungkan tadi ya dan terlalu beresiko untuk melakukan kontes. Meskipun memang secara damage ini dipegang oleh Rebellion. Oh, Case bakal coba dikejar, where are you going, terkena stun dan Federal Astrid tentunya akan menumbangkan Case yang sendirian di area mid lane-nya. Kalau kita ngelihat di bawah tadi Hais ini sempat dapat pettingan gold deh. Karena aku ngelihat turtle-nya waktu di kontes, Hais ini udah fokus untuk dapetin turret bawah. Iya, dan itu benar-benar bagus banget sih timing ketika tadi inisiasi ke arah Case ya. Karena mungkin pada saat team fight di bagian top lane, itu Case-nya udah flicker dan informasi yang sangat mahal diterima langsung bisa dimaksimalkan untuk bisa mempick off Case, salah satu damage dealer dari Dewa United, Om. Ya, dan Kariknya di sini harus lebih mandiri juga ya, karena untuk setupnya ini mengandalkan Kars yang belum bisa join. Dan untuk efek sisinya ya gak ada sama sekali, kecuali memang Kars nantinya. Oke, tapi Kars ini tebel, setebel-tebelnya. Dan bahkan dia mencoba untuk 1v1 saja dengan Lanaya, hanya membuang waktu. Tapi satu buah wild charge, Vincent tertahan di area depan kena efek tadi fight. Tapi wild kali ini bakal coba join team fight, kali ini masih ada satu ball blazing 2 dari seorang Watt. Tapi Dixon mencoba untuk memfollow up. Dan bahkan dari posisi dari seorang Hais bakal coba diincar begitu saja. Vincent memang tumbang, Watt masuk. Blazing duel, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Hais. Tapi ternyata tidak akan terlalu overcommit dari Watt. Awat Supriyadi lebih hanya memberikan sedikit poke damage saja. Meskipun berhasil untuk menculik satu pemain, tapi Rebellion Zone tahu kalau mereka paksain tiba di situ, mereka bisa tumbang di tangan seorang Watt. Ya, itu manis banget sebenarnya inisiasi dari Dixon yang mendapatkan Hais Amor nggak sempat menggunakan flicker tapi masih bisa mundur dengan cukup aman, tapi di bagian purple buff sana. Purple buff bakal coba dicolong kali ini, tidak akan diberikan ke tangan Vincent dan Kars. Lagi-lagi peranan dari Kars ini penting banget ke bawah. Yap. Di mana dia harus memang bisa cepat ya untuk merespon, untuk membantu. Apalagi untuk di bagian top lane ini sudah berhasil diambil oleh Kars. Jadi dengan hilangnya satu turret milik dari Dewa United, ini kita akan melihat Rebellion Zion yang bermain 4-1 juga sebentar lagi. Karena efek sisi dari Vincent ini menurut aku nggak cukup. Mereka butuh onward, mereka butuh Earthshatter untuk nahan main beberapa detik dari Dewa United biar Hais-nya ini yang udah dapat space itu bisa ngasih damage tambahan ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Ya, dan untuk di turtle yang ketiga menurut aku Dewa United masih punya chance yang besar. Ada gap 3 level dan itu jauh banget. Ada sekitar perbedaan 500 damage yang dihasilkan oleh Retribution antara kedua belah jungler, Rom. Dan ini bisa jadi juga ya bakal diserahkan untuk Dewa United kembali karena terlalu berisiko. Wow. Bisa cow flicker dan kali ini Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Tidak ada perfect turtle untuk Dewa United. Tapi apakah Rebellion Zion? Mereka bisa dapetin momentum balik, tapi Watt kali ini terculik. Hais Amor yang tiba-tiba keluar dari area rembutan di area midnya, mengejutkan Watt ternyata. Wow, ambush attack yang sangat bagus dari Hais Amor yang membuat tadinya Watt udah nggak punya lagi chance untuk bisa melarikan diri. Sempat untuk purify, tapi nggak bisa untuk selamat. Dan di bagian bawah, ini dipaksakan lagi sama Rebellion Zion, Om. Iya. Itu tim fight yang manis bentuk buat Rebellion karena mereka selain daripada dapetin turtle tadi, mereka juga dapetin marksmannya jadi agak ngedelay sedikit. Dan ini mungkin bisa jadi satu titik temu untuk Rebellion Zion. Mereka bisa aja membalikin keadaan yang dimana Dewa tadi sempat unggul 1000-an lebih dari segi networknya di menit ke-8. Dan bahkan ngasih space juga karena Vincent yang akhirnya sekarang udah mulai bisa ngejar nih ketertinggalan levelnya dari Lanaya. Ya, tapi aku masih respect banget sih sama Dewa United ya. Mereka meskipun ketinggalan cukup banyak point kill ya, mereka tetap bisa nguasain tadi untuk 2 turtle yang pertama serta nggak terlalu jauh nih dari gap gold yang ada di menit Sacho terkena onward dan tumbang di tangan Hais. Sementara Watt masih cukup free di area belakangnya. Dixon mencoba untuk masuk dengan River Fighter. Tumbang khas dan bahkan Vincent menjadi target kedua. Sementara
Sementara kali ini 3 pemain. Tapi ternyata satu tembakan yang begitu manis dari seorang Swelo menumbangkan Dixon kali ini. Menjadi 2 pemain, ditukarkan 2 pemain di area mid-nya. Iya, dan bahkan Blazing Duet yang masuk dari Watt. Coba untuk memukul mundur semua player dari Rebellion Zen. Tapi dengan adanya Astral Rico ini susah banget sih untuk bisa memberikan pressure ke area outer turret di bagian mid lane sana nih Om. Biasa aja. Dan Heist kalau melihat dari positioning juga dia bagus banget ya. Apalagi dari untuk hero-hero tabrak memang punya physical defense atau dengan defense yang tebal. Ini akan cukup mudah Biasa aja. untuk bisa dilumat nanti oleh Heist Armor sendiri. Dan udah kelihatan ya, satu efek dari Cars ketika dia join team fight. Dia bisa culik satu pemain, apalagi tipikal dari Dewa United kan mereka bawanya Grok. Iya. Yang dimana ketemu sama Kari ini di counter habis-habisan. Tank killer yang ada di tangan dari Rebellion Zion. Jadi ketika Sachonya coba untuk ngecek rumput, memang sih sebenarnya untuk ngasih space juga ke arah Watt. Karena Watt kan harus dapetin out of Tiveri-nya ya, stacknya ini ya. Tapi itu jadi tugas Sacho yang begitu berat. Tapi kali ini Kars coba untuk mundur terlebih dahulu. Onwardnya memang sudah dibuka oleh Lanaya, tapi Dixon jangan terlalu offside. Lihat damage dari Heist dan juga auditinya begitu sakit. Sementara Swelo yang bakal coba diincar, kali ini targetnya berubah. Tapi Watt akan berfokus terhadap objektif terhadap di area mid. Sementara Lord berhasil dilepaskan oleh kedua belah pemain. Sementara tim dari Rebellion Zion, mereka juga nggak terlalu overcommit untuk maksain team fight dengan Dewa United. Sampai akhirnya mereka mungkin nanti bisa dapetin Watt-nya. Ya, dan gangguan demi gangguan dilakukan dari masing-masing tim ke arah backliner dari tim lawannya. Dan itu benar-benar ngebuat susah banget baik untuk Cars. Heist bakal coba keculikan kali ini. Dixon masuk dengan Brave Fighter tapi bakal di cover oleh Vincent. Heist masih bisa repositioning dan dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion. Tapi ternyata Watt masuk ke area belakang dan Vincent bergenjari di garis terdepan dari Rebellion Zion, tumbang di tangan Watt Supriyadi. Double kill berhasil diamankan, 2 pemain hilang, dibalaskan 2 kali ini. Jadi Dewa United belum terlalu yang mendominasi banget kok di setiap team fight-nya. Benar, ini masih saling menukar pukulan juga ya. Dengan tumbangnya mungkin beberapa pemain tersebut yang membuat Lord yang kembali harus reset. Tapi Watt dengan positioning dia juga, ini pemain yang belum tertangkap. Atau hanya sekali saya tertangkap tadi. Dan memang menjadi PR terbesar untuk Rebellion Zion. Kalau mereka bisa tumbangin Watt, kemungkinan besar untuk tim fight-nya juga bisa banget Rebellion Zion yang menang. Tapi ingat loh, Dewa ini bawa Cloud. Nah itu dia. Cloud-nya yang memang harus dimakan dan apalagi Rose Gold Meteor. Dibeli juga oleh Wild. Jadi akan ada lagi extra shield nanti untuk dia. Ya, lebih mengamankan lagi di dan Purify yang tadi kita lihat juga belum sempat digunakan pada saat tim fight di bagian bawah. Tapi untuk di Lord yang pertama ini, apakah yang akan dilakukan oleh Rebellion Zion ya Om? Mereka bakal tarik ulur dulu sementara waktu ya. Karena ya jelasnya ini harus reset positioning. Dan harus bisa melihat di mana pemain-pemain Dewa United berada. Sementara waktu memang yang terspot di bagian atas tadi ada Cloud ya. Jadi ini hanya akan tarik ulur sambil memancing siapa yang akan membuat poke. Ataupun mungkin tabrakan pertama kali nanti buat di lore-nya. Karena untuk lore yang sekarang ini memang lore yang belum enhance ya. Iya. Jadi jelas ini masih lore yang lembek. Oke, Ya. tapi Cars onward ke arah Lanaya bukan target yang diinginkan sepertinya dari Rebellion Zion. Mereka mau cari target yang lebih efektif, entah Case mungkin, atau entah dari Watt kalau mereka bisa dapetin. Tapi Swallow, Federal Strike yang begitu perih ke tangan Case kali ini. Tapi Sacho terculik di area depan dan ditumbangkan di tangan dari ODTZ. 4 lawan 5, ini bakal jadi tim fight yang merugikan Dewa United kah? Karena dari Rebellion Zion sepertinya mereka udah bersiap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Wan masuk dengan satu Blazing Duet mengincar ke arah seorang Heist. Tapi ternyata masih bisa mundur. Heist memang tumbang. Ada Dixon di garda depannya dan bahkan Dixon mencoba untuk bertahan. Watt berhasil terdapat double kill tapi Dixon hilang begitu saja dan Lord Enhance yang sudah muncul. Watt memang tumbang. Tapi ini menjadi space create yang cukup banyak untuk Rebellion Zion setidaknya. Mereka bisa mengejar ke arah Case dan Case dipaksa mundur. Satu buah Astral Recall tidak bisa untuk menumbangkan Case. Wow, team fight yang sangat panis tadi kita lihat di mana Watt benar-benar bisa ngasih zoning out kepada semua backliner. Wah. Ternyata dikejar. Gak dikasih pulang sama sekali, gak dikasih nafas. Untungnya ada efek dari Astral Eco yang ngebuat Visions tadi sempat terlihat ya pada saat coba untuk melakukan recall dan inisiasi Astral Recall yang manis Om dari seorang Audisi. Ya, dan sekali lagi masih ada tarik ulur ya yang sedang dilakukan oleh kedua tim ini. Namun jelas ini adalah enhanced slot yang harus bisa didapatkan oleh kedua-duanya dan lihat mereka ingin team fight. Ini Sacho sih bakal bocor banget sih kalau kena Kari. Tapi Lordnya sudah mulai ditarik ulur, Vincent juga udah mulai terlihat di area Reaper-nya. Haze Armor juga sudah mulai terlihat di mata Dixon. Tapi Watt sudah mulai join team fight. Case bakal coba untuk memperpanjang sedikit waktu karena dia baru aja respawn. Tapi Lordnya ini tidak di reset.
Yap. Dan Rebellion Zion mereka yang harus lebih peka. Lihat, posisi dari Watt ini bisa keculik. Dan Auditisi mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Vincent bakal coba di retribution. Dan bahkan Case yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dari Dixon mencoba untuk menguncir ke arah seorang Haze. Watt masuk dengan satu blazing duet. Dan Watt tidak akan membiarkan Haze pulang begitu saja. Sementara di garis depan, Vincent mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain dari Dewa United. Dan sekarang Rebellion Zion mereka dipaksa dipukul mundur. Bakal coba untuk melakukan defense karena mereka nggak berhasil untuk dapetin Lordnya. Wow, itu backstep yang manis dari Watt ya. Ketika udah nggak ada lagi, defense mekanisme yang dimiliki sama Haze Armor dan juga Suelo bisa langsung membombardir dengan blazing duet yang masuk tepat ke belakang player-player dari Rebellion Zion. Ya, karena sebenarnya ada dua skenario tadi yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Yang pertama dia bisa langsung push di mid-nya. Betul. Dan yang kedua yaitu tadi backstep yang dilakukan oleh Watt yang memang datang on time. Tapi yang menurut aku bagus Dixon sih. Itu kalau dia nggak reverse fighter, udah pasti Haze-nya masih bisa mundur. Tapi kali ini defense akan dibuka oleh Rebellion Zion. Satu buah PDS strike tapi ternyata Sacho pecah immortality. Bakal coba untuk mundur namun tidak bisa tentunya karena tumbang di tangan Auditisi yang memiliki Astral Recall. Wow, sangat disayangkan ya, di mana Lord yang sudah enhance ini masih belum mendekat sebenarnya ke arah base turret dari Rebellion Zion. Dengan nggak adanya Shaco, ini inisiasi dari Lord yang pertama ini nggak bakal bisa maksimal sih ke arah base dari Rebellion Zion. Dan ya dengan hilangnya inisiator mereka ya tadi ya. Iya. Ini bakal menjadi Lord yang cepat juga yang mungkin bisa langsung di clear. Tapi ya meskipun memang bisa reset Rebellion harus hati-hati. Ditabrak sepertinya oleh Lanaya ke Wawa karena mereka nggak mau membiarkan Lord ini bisa di-clear dengan cukup cepat. Tapi ini Lord pertama, Rebellion Zion mereka masih punya high ground bahkan. Jadi Lord pertama ini masih bisa dihapus dengan cukup cepat oleh Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka rapi banget. Coba untuk jalanin landing di area bawah di tangan Dixon sehingga ngebuat distraction dari Rebellion Zion. Dan mau nggak mau mereka nggak bisa maksain team fight-nya meskipun ditabrak sama Lanaya. Ya dan juga untuk defense-nya mereka masih ada Federal Airstrike ya. Dan dengan dibawakannya Purify juga oleh Suelo ini cukup menguntungkan. Apalagi Suelo-nya ini pakai pull yourself together. Jadi bukan 90 second waktu dari Purify dia tapi 74 second. Iya, dan yang aku notice ya udah nggak ada lagi boots di tangan Watt. Udah diganti ke arah Windtalker. Jadi yang pasti damage output yang dihasilkan dari Blazing Duet dari basic attack itu kan semakin sakit lagi nih Om. Attack speed-nya akan semakin bertambah tentunya dari Watt sendiri yang unggul 3000 dibandingkan Haze Armor di sini. Dan menurut aku dari Haze sendiri di awal positioning dia bagus. Tapi sekarang udah ada Dixon yang bahkan udah dari segi item udah ada. Jadi ini akan semakin sulit mungkin lari dari efek sisi yang dimiliki sama Dixon. Iya, dan menurut aku Dewa United punya lebih banyak winning condition sih dibandingkan sama Rebellion Zion ya. Mereka mau main split push bisa, mau main team fight pun dari tadi kuat banget ya team fight-nya. Oh ya, karena memang mereka punya cloud juga ya. Cuman memang harus hati-hati apalagi kalau memang sampai terpantau, tergap oleh Novaria atau mungkin dengan Federal Airstrike ya. Karena ini kan masih dengan hero yang tipis juga kalau terkena dari Magic Damage. Cuma aku kalau jadi Haze ya, aku lihat Dixon, waduh kayak gak deh makasih. Males banget ya. Mundur dulu, makasih. Karena dari tadi selalu bisa nge-zoning out sih. Haze-nya nggak dikasih chance sama sekali untuk bisa dapetin posisi yang bagus. Di mata dia udah cuma ada Haze doang tuh. Iya. Dan kalau sampai Haze-nya kena efek sisi dari Breakfast Fighter, itu kan berlanjut kan dari skill yang dikeluarkan sama Dixon kan. Iya, dan ini sebenarnya split push bakal coba dijalanin lagi sama Dewa United. Dan menurut Om Wawa kira-kira untuk mengantisipasi split push, siapa yang akan disuruh oleh Rebellion Zion nih Om? Iya, ini mereka bakal nurunin dulu nih buat Novaria, buat Auditisi lah. Karena Auditisi juga punya efek skill kan, Astral Meteor yang bisa cepat untuk membersihkan source skillnya. Cuman yang harus hati-hati kalau memang sampai tiba-tiba dilompatin oleh Battle Mirror Image nantinya. Iya, meskipun masih ada flicker ya di tangan dari Audisi. Tapi untuk Lord yang kedua, sepertinya Dewa United masih memberikan waktu dulu untuk bisa kiting sedikit demi sedikit sambil nunggu nih. Lane jauhnya ini lebih diuntungkan untuk Dewa United. Dan bahkan distraction dari Watt ini nggak bisa dilepas karena turret di area bawah bisa aja hancur. Super minion bakal nge-push dari area mid dan juga area bawah. Wow. Tapi sepertinya itu yang pengen dimainkan oleh Dewa United. Dan Lord yang kedua kali ini cuma ditarik keluar aja. Sampai nunggu akhirnya Wattnya bisa join team fight nanti di area Lord. Ya, dan seperti ini bakal terus-terusan untuk mainin split pushnya karena kita tahu ya, Claude bakal menjadi sosok yang bisa melakukan backdoor apabila nanti Rebellion Zion nggak siap nih untuk melakukan defensifnya. Iya. Itu yang barusan aku pikirin. Kesempatan dari Watt ya untuk melakukan backdoor. Wow, flicker. Oh, flicker dari Kars. Tapi masih ada Winter Truncheon. Sacho! Dia wall charge dan bersama dengan flicker. Tapi Watt masuk di area mid-nya. Dan lihat Haze-nya kali ini bakal coba dipok begitu saja. Masih bisa mundur. Tapi di sisi lain dari pemain Rebellion Zion. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Kars terjebak di area depannya. Lordnya memang gak connect dari shatternya. Tapi kali ini Watt masih muncul di area pertempuran. Dan bahkan satu buah Dorian yang begitu baik dari seorang Sacho. Dan Vincent tumbang kali ini. Membuka kesempatan yang begitu besar untuk Dewa United bisa mengamankan
Lord mereka. Tapi apakah pemain-pemain Dewa yang low bakal coba dikejar? Efek dari fight Kars terlalu memaksakan team fight kali ini. Dixon pun udah menunggu. Dan lihat Dixon bakal ditumbangkan di tangan seorang Hais. Rebellion Zion mencoba untuk membalikan keadaannya. Sacho mencoba untuk mundur tapi double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Hais Amor. Ya itu overextend team fight sih menurut aku untuk Dewa United ya. Meskipun untuk kali ini mereka dapat keuntungan lebih di area Lord yang kedua yang sepertinya akan bisa didapatkan oleh Naya. Tapi what? Tumbang di tangan Hais. Ini bahaya. Lanaya. Wah, mereka mencoba untuk mendapatkan Lordnya kan. Namun ternyata meskipun Walt berhasil untuk menumbangkan dua pemain dari Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. What a fight dari Rebellion Zion. Mereka mencoba untuk melakukan straight push di area midnya. Apakah Dewa United mereka punya waktu? Apakah Rebellion Zion akan mengamankan game kedua kali ini? Karena lihat 3 pemain tidak akan memberikan kesempatan kepada Case untuk bisa setidaknya melakukan defense. Tapi Dixon terpaksa untuk melepaskan turret di area midnya. Wow, Rebellion Zion mana tepuk tangannya Rebels? Woo! Wow, team fight yang luar biasa ya. Tapi lagi-lagi efek burn yang dimiliki sama Lanaya tadi yang bisa mendapatkan lasit ke area objektif Lordnya. Wah. Aku udah pusing banget. Tadi Lanaya udah ke pick off duluan loh, tapi dia masih bisa dapetin untuk objektif Lord yang kedua yang kali ini sudah mulai ada di bagian mid lane dan sudah hadir kembali 5 player dari Dewa United. Ya, dan juga gimana ya? Efek dari terlalu memaksakan juga tadi sebenarnya. Ya mau gak mau sih, tapi mau gak mau kalau udah nanggung banget untuk Lordnya. Sebenarnya Rebellion Zion nggak salah sih. Itu Iya, Dewa United betul. darahnya udah pada 2 bar. Tapi Iya. mereka masih lanjutin. Masih ya. dilanjutin, tapi yang cukup mengerikan adalah Rebellion Zion mereka memang paksa untuk kontes di area Lord yang posisi memang ODTZ. Damage Astral Recall-nya ini membuat Watt itu harus tumbang. Dan bakal coba untuk menahan Lord yang berjalan masuk ke area base dari Rebellion Zion. Tapi Dixon mencoba untuk mengusir Kars Welo, Kars di area depannya. Flicker udah digunakan tapi ada satu buah Primal Ward yang bakal coba dibuka oleh Kars. Tapi apakah efek dari Factory? Tapi Sacho! Satu buah wajahnya begitu